La nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Qala ta'ala aidan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah dunsana yang hadir, salam kehormatan dan kemuliaan ambo sampaikan kepada Ketua DPD PKDP Kabupaten Ilmu Indragiri Hulu. Kemudian salam kehormatan dan kemuliaan untuk seluruh ketua DPC se-Kabupaten Ilmu yang tak bisa ambu sabian satu persatu nama dan daerahnya, karena ambo baru sekali kemari jadi tak tentu dan bola daerah tadi. Jadi merangkum saja seluruh ketua DPC se-Kabupaten Ilmu beserta jajaran pengurus yang telah hadir malam ini. Kemudian salam kehormatan dan kemuliaan ambo sampaikan kepada para guru-guru, para alim ulama selaku suluh bendang di dalam negari, wabil khusus kepada kawan ambo atau rombongan yang samo datang dari kampung Mancalit Dunsana kamari. Kemudian salam kehormatan mau sampaikan kepada seluruh jamaah kaum ibu dan kaum bapak, pemuda dan pemudi, umumnya segenap kita yang hadir. Kete data sabian di namo ko gadang data ibuan di kala. Umumnya jamaah kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, yang mana Allah senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat, kudrat, basaratu iradah, sehingga berakhir limpahan rahmat dan nikmat Allah telah dapatnya kita melangkahkan kaki, menghayunkan tangan dari rumah kita, dari kecamatan dan kabupaten lain. Kalau indah di atas segala kehendak dan izin Allah, indah akan terwujud acara kita seperti malam ini. Maka dari itu wajib kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian sholawat dan salam sama-sama kita mohon kepada Allah agar disampaikan kepada arwah pucuk pimpinan umat sekalian dunia,
paripaga kota Madinah intan rohani di dalam surga yang bertitelkan Habibillah, yang berbapakkan kepada Abdullah, yang beribukan kepada Aminah. Dilahirkan beliau Rasulullah di kota Makkah, diwafatkan beliau di kota Madinah. Nabi akhir zaman kata Allah, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau Rasulullah telah mencucurkan darah, meneteskan keringat, bahkan nyawa satu-satunya beliau korbankan. Seluruh pengorbanan yang beliau korbankan Bapak Ibu, itu adalah bukti kecintaan Nabi terhadap kita selaku umat. Maka dari itu, pada kesempatan malam ini, dalam rangka memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama-sama meminta kita kepada Allah, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin, Allahumma amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin dulsana jamaah yang hadir malam ini, sebagai kata soal mukadimah salam, mengingat menimbang waktu dan keadaan kita ambil cuplikan sedemikian, jadi kita langsung saja kepada inti pokok acara kita. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, sebelum ambo menyampaikan pengajian di hadapan kita dan bersama, terlebih dahulu izinkan ambo memperkenalkan diri. Bah istilah kita tak kenal mangko tak sayang, tak sayang mangko tak cinta, tak cinta mangko tak rindu. Adapun ambo mungkin namo lawadana Heri Firmansyah. Kete panamo itu namo nadiagi di bulan tua, gagah namoe samu juga. Kalian jangan mana. Kemudian Bapak Ibu gadang bagala galambo tuanku khalifah sampai ambo di surau Pondok Kete yang jorongnya korongnya banamo Koto Panjang. Disitulah tersimpannya seluruh peninggalan-peninggalan yang ditinggalkan Al-Mukarram Syekh Burhanuddin, seperti jubah beliau, peci beliau, ikat pinggang, dan puluhan manuskrip atau kitab-kitab kuno. Salah satunya karya-karya dari Al-Mukarram guru kita Syekh Burhanuddin Bulakan yang berjudul kitab itu Tazkir Al-Ghabi, merupakan sarah dari kitab Al-Hikam karangan Syekh Ibnu Atta'illah As-Sakandari. Kemudian beliau sarah nyoagih judul kitab itu dengan judul Tazkir Al-Ghabi, jalan pemikir bagi orang yang bingung mencari akan Tuhan. Itu judul kitabnya. Jadi untuk ini Bapak Ibu, salah satunya karya Syekh Burhanuddin Bulakan yang ditemui baru itu. Kemudian 2003 ke Batam, itulah ditetapkan sebagai ikon ingatan kolektif nasional. Kini insya Allah menuju Memory World Reward atau ingatan Asia
dan menjadi ingatan UNESCO. Makanya itu Bapak Ibu, ternyata kitab Tazkir Al-Ghabi karya Syekh Burhanuddin Ulakan ada 2 buah fisik manuskripnya ditemukan pertama sekali di Aceh, tersimpan di UIN Nurdin Araniri. Kemudian ditemukan pula judul yang sama Tazkir Al-Ghabi di Malaysia. Ternyata Bapak Ibu, dari kolofon akhir kitab itu yang 2 buah fisik manuskrip yang di Aceh juga di Malaysia itu, ternyata di situ diriwayatkan di akhir penulisannya bahwa kitab itu ditulis di Makkatul Mukarramah pada tahun 2021 Hijriah. Di artinya apa? Para dewan pakar dan para dewan ahli telah mendalami sejarah itu. Ternyata karya Syekh Burhanuddin Ulakan menyebar di abad 8 balik sampai ke Makkah dan Madinah. Maka di situ insya Allah akan menjadi dan mendapatkan penghargaan Asia dan UNESCO. Mohon doa kita bersama jamaah kami mudah-mudahan. Kemudian secara ranji dan secara silsilah Bapak Ibu, di dalam baliho mungkin tertulis ambo adalah khalifah yang kalimu balik dari Al-Mukarram Syekh Burhanuddin Ulakan. Yang pertama khalifah beliau Syekh Idris, kemudian Syekh Abdul Rahman, kemudian Syekh Khairuddin, kemudian Syekh Jalaluddin, kemudian Syekh Abdul Muhsin, kemudian Syekh Abdul Hasan. Setelah Syekh Abdul Hasan, Syekh Jalaluddin, kemudian Syekh Habibullah, kemudian Syekh Sultanul Husaini ibni Habibullah, kemudian Syekh Ja'fari atau Ja'far ibnu Tahir, kemudian Syekh Muhammad Sani, kemudian Syekh Bosai, kemudian Syekh Barmawi Baru Ambo. Jadi secara sanad dan silsilah ambo Bapak Ibu dan kalimu balik kalau ambil dari Syekh Burhanuddin diangkat sebagai khalifah pertama oleh guru beliau Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Fansuri asing ini. Mungkin Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, kalau status ambo Allah berkeluarga, kebetulan ambo tagadai di kecamatan Tujuh Koto, tapi nyobana di Lubuk Buah. Kurang rumah ambo suku ambo Kuci, kurang rumah ambo sukunya Jambat. Kalau nggak salah tuh mama ambo di Siko Buyo Enek namanya Mak Danggo. Aduh yang di Siko aja Manggalian nasi goreng no. Ah, tu mama mbah yang boleh jemaah berapa? Dia gitu. Alun tibo mungkin nak. Sibuk ni manggalian nasi goreng. Jemaah hadirin yang dimuliakan Allah, ambo dulu baraja di pondok pesantren Madrasatul Ulum di Lubuk Buah. Jadi awak mengaji di Lubuk Buah, tak ada di Lubuk Buah. Jadi dia rancak untuk kata juga dia mau apa tamuan atau mungkin Bapak Ibu sekedar perkenalan diri kita cukupkan sedemikian. Adapun pertemuan kita dan perjalanan kami mulai dari Kapantang, ambo berada di Kabupaten Dharmasraya. Kebetulan malam Patang itu memperingati Isra Mi'raj dan sekaligus kajian tarekat seluruh jamaah yang ada di Kabupaten Dharmasraya, jamaah Safariyah.
Kemudian langsung kemari, insyaallah selesai acara kau besok pagi yang mau balik karena ada acara luang di Kecamatan Pucuk Rantau, Pangkalan Ipul Sungai Besar, ada wirid Satariah Long se Kecamatan Pucuk Rantau. Jadi mohon doa kita bersama, mudah-mudahan dalam perjalanan kita, perjalanan kami diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Kemudian Bapak Ibu nan kedua, dekarano ambo baru sakaliko hadir ke Seberida atau Belinas yang lebih dikenalnya lah. Baru sekali ambo kamari. Memang di hadapan ambo sangat yakin karena itu acara PKDP lah pasti kurang piaman mayoritas. Kiro-kiro awak babasua gini kok. Babaso piaman apa baso planet? Baso piaman deh. Kalau baso ulani mengerti awak. Untuk herah. Baik. Paling enggak beko Indomie ya lah. Indonesia Minang itu paling enggak. Kemudian jamaah kami muda ku bapak dan kedua, sebelum aku menyampaikan pengajian di hadapan kita dan bersama, karena ambo baru sekali ku kembali, tentu tidak tahu ambo baa model acara dusanak madua di situ. Artinya apa? Pengajian waktu biasanya sampai jam berapa? Betul ambo kacang jadi mengaji wang hilang je sulang-sulang. Jadi bisa ditanya itu. Sampai jam berapa kilo-kilo dan biasa yang lazim kita buat acara kita kok ketika kita mau buat acara di sampai jam setengah 2 balik paling lama. Kini jam berapa? Jam 10 kurang, berarti ada jatah hambo jam setengah. Ya jam 10 kini jam 11 setengah 2 balik wak sudah. Selama sejam setengah bu Bapak Ibu lain dak ba awak ambo gameh sadua. Kowa kawanajia ya nangka kita bahas Isra Mi'raj. Nan Isra Mi'raj ko Bapak Ibu kajiannya panjang. Kalau istilahan cara di kampung kapal lungbuk gadang. Di kowa irit sejam setengah nggak kaselesai loh Bapak Ibu. Kilo-kilo. Kali sampai cabuh sedua pun saga sangat mata lo main dia kok. Sangat mata lo aja lah. Di kota lo demo ke jam 2. Alhamdulillah. Kota lo sampai jam 5 kok. Alhamdulillah. Subhanallah. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah. Kemudian yang selanjutnya, lasakatu awak lungguk ko kakito irit malam ini. Yo, ko yo lasakatu awak Bapak Ibu baan caru irine dan katuju dewa disekolah. Caru irit lamo, apa caru irit kini? Kalau orang lamo juga iya. Jo kaki dah. Dipaci tungkek cie. Adi punta-punta padi ko jo kaki.
kurang santuang di pasantuang, kurang padek di papadek, tidak kunjung jatuh uang dong. Sudah tuh dilakak-lakak itu tunggek. Dak jo selesai doa Bapak Ibu dilambui-lambui, sudah tuh dikisai-kisai. Kan kakak tuang lampu megiat lah. Itu nanda tujuh dewa. Sambil dah berkur pasti waktu dilakak. Dan kue enggak. Kan saya lihat beko keadaan itu Bapak Ibu. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah. Peristiwa Isra dan Mi'raj adalah peristiwa fakta atau kejadian yang sebenar-benarnya terjadi di dalam dirinya Rasulullah. Bukan sekedar cerita dongeng, tetapi cerita fakta, kejadian yang sebenar-benarnya terjadi di dalam dirinya Rasulullah. Maka kejadian itu Allah abadikan di dalam surah Al-Isra atau di dalam surah Bani Israil di ayat pertama, sebagaimana kata Allah, Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan seorang hambanya Muhammad pada suatu malam dari Masjidil Haram kota Makkah sampai kepada Masjidil Aqsa Baitul Maqdis, yang kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya Muhammad sebahagian dari tanda-tanda kebesaran ayat kami. Innahu huwas samiul basir, bahwa sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Bapak Ibu Nusana jamaah yang hadir malam ini, itu adalah sebagai dalil tentang peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bapak Ibu, bila peristiwa itu terjadi bertepatan tanggal 27 bulan Rajab di malam yang sangat sunyi. Ketika itu Rasulullah berusia 51 tahun 8 bulan 3 balik hari lebih dan kurang. Mangko di Isra dan di Mi'rajkan balan Nabi Allah. Sebagaimana kata Rasulullah, kullu syai'in sababun, setiap sesuatu ada sebab dan musabab. Babijo mangko tumbuh, batampang mangko hidup. Basabab jo bakarano. Di dalam riwayat Bapak Ibu, tujuan Nabi kita Muhammad di Isra dan di Mi'rajkan, salah satunya tujuan tak lain tak bukan adalah untuk mahube hati Nabi dan sadang musuh, untuk mahube hati Nabi dan sadang ditimpa masalah, bertubi-tubi masalah pada saat itu. Di masalah dan manipu Nabi, yang pertama Bapak Ibu, meninggal dunia seorang laki-laki yang gagah perkasa, seorang laki-laki dari suku terpandang di kota Mekah,
seorang laki-laki yang paling ditakuti disegani oleh mereka orang kafir, seorang laki-laki yang selalu menjadi backing ketika Nabi kita Muhammad akan dibunuh oleh mereka orang kafir. Siapa itu laki-laki? Yaitunya Abi Thalib. Di dalam riwayat Bapak Ibu, yang Abi Thalib adalah apa di Nabi. Beliau sangat yakin akan kerasulan Muhammad. Beliau sangat yakin dan percaya akan kebenaran agama Islam. Tetapi sangat kita sayangan, beliau tidak namuh masuk ke dalam Islam. Ko adonan kamabuluh Nabi nyo tukang kalangan dihiyo. Ko adonan kabanyayo Nabi inyo berani menyarahan angok. Bama ko bantu bana Abi Thalib karena nyo yakin dan percaya akan kerasulan Muhammad dan akan kebenaran agama Islam. Yang sangat kita sayangkan, beliau tak namuh masuk Islam. Di saat dati sadati angin kabatiup kata Nabi, ucapkanlah wahai pamanku syahadat, masuklah engkau ke dalam Islam. Tetap jo Abu Thalib manggilnya. Rupanya Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, sampai saat kini bakambang biak pulau anak cucu Abu Thalib. Adisiko atau kilo-kilo? Ada tak risiko? Mungkin tak ada risiko. Ada dua tu banyak. Orang yakin kan Nabi saudara. Orang yakin kan Nabi, percaya kan Nabi, percaya ke agama Islam dan nyok karajuan perintah tetapi nak Abi Thalib kan tak balik percaya. Itu yang pertama. Dalam sudah tu Bapak Ibu, beliau ditimpa musibah kematian seorang perempuan yang solihah, yang taat kepada Allah, taat kepada suami. Seorang perempuan yang paling kaya di negeri Sam. Siapa itu perempuan? Khadijah. Siapa Khadijah? Istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Bapak Ibu, Khadijah nikah dengan Nabi. Nabi berusia 25 tahun. Yang Khadijah pada saat itu berusia 40 tahun. Nabi dalam keadaan perjaka tulen dan Khadijah dalam keadaan jatuh beranak surat. Iko ado di sana ambunan bujang di siko supaya maikui Nabi kok kanikah wa isuk nikah jo jando dulu. Ado na bujang di siko nila. Bujang lapua. Kok ado nan bujang kok kanikah wa nikah jo jando. Karena Nabi membuat itu nikah pertama jo jando, tapi jangan asa kamalan tong je jando. Cari lo jando nan kayo seperti Khadijah. Jangan jando banyak anak tanya yo. Dalam riwayat Bapak Ibu, di saat detik-detik Khadijah meninggal dunia, ketika itu beliau sedang berada di dalam pangkuan Rasulullah. Di dalam pangkuan Nabi, Khadijah berkata, wahai junjungan Muhammad,
Mungkin sabantare kasihkan bacarai sayangkan hilang berpisah kita samantara waktu. Insya Allah di akhirat kelak kita nanti dipertemukan kembali. Wahai junjungan Muhammad, seandainya dahulu aku pada engkau orang menanam datang memupik dan punya datang menjapit, di dalam kamar tersimpan sebuah berangkas. Di dalam berangkas itu ya Rasulullah tersimpan seluruh aset kekayaan ambo. Seandainya angin batiup ombak bersatu, dahulu ambo daripada engkau ya Rasulullah, ambillah seluruh aset kekayaan ambo, jadikan itu untuk jihad di jalan Allah. Itu di dalam riwayat Bapak Ibu. Kemudian bahkan Khadijah berkata, ya Rasulullah, seandainya seluruh harta dan ambo tinggal tulah engkau berujung untuk dakwah Islamiyah, wahai junjungan Muhammad, galilah kuburanku nanti, ambillah segala tulang belulang, jadikan itu jembatan untuk penghubung engkau di dalam dakwah engkau. Di kesimpulannya apa Bapak Ibu? Kecintaan Khadijah terhadap agama Islam, nyorela hartonya habis demi mendukung siarnya Islam atau dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Bapak Ibu, itu bananan meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kira-kira kalau awak ambil dan awak eluan kadiri awak, sudah kematian apa yang selalu membikin awak? Sudah tu kematian ini yang sangat peduli dan selalu mensupport awak. Bah kira-kira hati awak di saat itu Bapak Ibu rusuh dah. Pak, kalau mati bini Pak jauh rusuh dah. Rusuh. Anak baru rusuhan kok ibu dia mau tahu? Hah? Pandai anak rusuhan. Mungkin kita kok Bapak Ibu kok kematian bini rusuh lawat, tapi nama rusuhan atau siapa tukar sudah. Ya ya. Di Nabi kita Muhammad Bapak Ibu, indah itu nabi rusuhannya. Bukan ganti Khadijah sudah kok. Bukan biasanya awak lalok padua kini lalok surat. Biasanya baju awak ada tukang sasaran kini tak ada tukang sasaran. Biasanya ada tukang tanaan kini tak ada dan kamanandaan. Indah itu nabi rusuhan Nabi Bapak Ibu. Nabi rusuhan Nabi itu apa? Kecintaan yang sangat besar di dalam diri Khadijah terhadap agama Islam. Mungkin dalam jutaan perempuan Bapak Ibu tidak akan dapat satu ganti seperti Khadijah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yakin buat? Kok dimulia mau bertanya kepada Khadijah yang hadir malam ini kok? Kok nyampang awak isuk kamati bu? Oi, oi. Kok nyampang awak isuk kamati? Kasihan amanek wak tinggal. Itu contoh. Kalau Khadijah kasihan amanek ini tinggal, karena Nabi. Kalau Allah Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, ibu-ibu kamar tadi ka anak oyong oybi amak lalam mo sakit yo, amak lalam mo sakit ya. Dan wa kau wa angkan dari tauma
Nah rumah ko dulu tanah babani, kemudian dibangun, kemudian sertifikatnya lah selesai pulau. Amat antah kabisu, antah kabiku, antah kabisu yang biar kini amat dia tahu kepada kalian. Tolong andoan dan sertifikat rumahku amat letakkan di balik kain dalam lemari. Tolong andoan hilang-hilang. Di dalam lemari itu ada ame amat 30 ame. Sertifikat ruko dan lili telah taruh di dalam tuyung pek. Jadi kini kau amat berpesan kepada kalian, tolong andoan kini-kini beko dapet dia bang. Atu kadijah di pihak tulang malam awak pihak malam. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, ikut dan manipu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi, maka disebut pada saat itu tahun dengan tahun Ummul Hazan, tahun duka cita, rusuh yang sangat dalam. Bukan sekedar itu saja Bapak Ibu, sudah beliau kematian paman, kematian bini, bah istilah kita di Minang, dia nampak hijau dan pasaga lurah dan bapak tu kurang kampung balatih angat. Artinya apa? Setelah meninggal Abi Thalib, setelah meninggal dunia Khadijah, mereka orang kafir merasa mendapatkan kesempatan yang sangat datang. Yang salah hukum mereka lakukan untuk menganiaya membunuh Nabi selalu terhalang dengan kurang nan baruo tadi. Kini nyonan baruo pula dah ada. Akhirnya Bapak Ibu rapiklah segala kurang api. Ya, dipimpinlah rapik di Abu Jahil jua Abu Lahab. Segala wabu satu rapik kecuali Abu Dapur tidak satu. Bukanlah gantian putih biang capit iku masuk dan paling tapik membunuh Muhammad. Nah kita cari Imam Muhammad Ibarado, dicari kabar, didana informasi, ternyata pada saat itu Bapak Ibu Nabi awak sedang berada di rumah Abu Bakar As-Siddiq. Berkajalah mereka orang kafir kasih. Menjelang mereka orang kafir tiba di rumah Abu Bakar As-Siddiq, datang darah Allah ke dalam dada Nabi, ke dalam hati Rasulullah. Kemudian berpindahlah beliau dari rumah Abu Bakar menuju ke rumah Utsman. Orang kafir tiba di rumah Abu Bakar, di kampung, di Pareso, di Geledah, ternyata tidak ada Nabi di situ. Segala itu Bapak Ibu balik dicari lo kabar, kama Muhammad Mando dapat lo kabar Nabi awak sedang berada menuju ke rumah Umar. Berkaja mereka ke situ. Menjelang mereka orang kafir tiba di rumah Umar bin Khattab Bapak Ibu, negara Allah datang ke dalam dada Nabi, berpindahlah beliau ke rumah Utsman bin Affan. Panjang riwayatnya Bapak. Di kesimpulannya apa? Coba wak bayangkan, wak renungkan Bapak Ibu. Sudah kematian apa, kematian bini awak dikajak-kajak orang kampung untuk dibunuh. Iku mana derita yang diderita Rasulullah di tahun itu. Terakhir Bapak Ibu Nabi awak berada di rumah Siti Atikah Ummi Hani. Dari rumah Utsman pindah ke rumah Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali. Kemudian berpindah Nabi awak ke rumah Siti Atikah Ummi Hani. Dekalamu ambil langkah atau rencana yang disusun oleh mereka orang kafir selalu kecolongan, tindak bersuara Muhammad.
Ketika nyo mendapat kabar Nabi sedang berada di rumah Siti Atikah Ummi Hani, akhirnya Bapak Ibu dirubahlah oleh Abu Jahil dan Abu Lahab strategi. Sebelum kita menerobos ke rumah Siti Atikah di jalan Balolong, di Simpang dan Basimpang, dihadang dahulu dengan pasukan Baha Muhammad Kakabur. Kemudian baru diterobos ke rumah Siti Atikah. Akhirnya Bapak Ibu takapunglah Nabi awak nan sadang barado di rumah Siti Atikah Ummi Hani. Di situ Bapak Ibu Allah perintah malaikat Jibril dan malaikat Mikail agar beliau turun mengambil dan menjapit Nabi awak dan sedang berada di rumah Siti Atikah Ummi Hani untuk dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas perintah Allah turunlah malaikat Jibril dan Mikail, kemudian nyoba segagang pasir, kemudian Bapak Ibu nyobaco ayat wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim fa awshaynahum fahum la yubsirun. Nyotabuan kasih mengaji tiba di sagalong injek mato urang kapi na sadang mengampung rumah Siti Atikah. Mato kasih tiba di mato bita kalau mereka orang kafir sadonyo Bapak Ibu. Disitulah malaikat Jibril mengambil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada mana tak ayat itu? Ayat mana? Pokok dalam Al-Quran surah Yasin ayat 9. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim fa awshaynahum fahum la. Itu rancak kita amalkan Bapak Ibu. Ketika ada musuh yang ingin menghadang kita, atau ketika musuh ingin maniai awak, Allah padial awak dari musuh itu Bapak Ibu. Amalkan ini. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min saddan fa awshaynahum fahum la yubsirun. Saya lihat di dalam Al-Quran surah Yasin ayat 9. Amalkan setiap sholat, yakini bahwa kebesaran ayat Allah intan seroma yang surkum. Apabila kita menolong agama Allah, Allah pasti akan menolong kita. Ayat kiwa disebutkan pembunuhan kanan elok dan salah gunolok. Kau dua jua mau nak kawan tambuh cere bambuilo kan buku bini waktu itu salah lo. Jangan mimpi ini adim satu mimpi film satu. Kau tambuh lo nak pada bini waktu itu. Tu salah guno tu jo. Gunuan kanan elok. Di balik kapan riwayat Bapak. Diambillah Nabi awak nasadang barang di rumah Siti Atikah Ummi Hani dibawa naik ke puncak atap. Indah melalui pintu gadang, indah melalui jendela, baru dibawa naik kate dikomandanokan Muhammad, seorang rasul, seorang nabi yang ummi. Dia adalah imam daripada sekalian para nabi. Dia adalah imam daripada sekalian rasul. Dia adalah membawa din ya Allah. Inna dina indallahi Islam. Agama yang paling tinggi derajatnya, agama yang diredoi di sisi Allah, agama yang paling tinggi derajatnya adalah agama Islam. Al-Islamu yu'la wa la yu'la alaih, kata Rasulullah. Itu hikmahnya Bapak Ibu. Kita ambil suatu hikmah. Ya.
nangka bisa membawa kita sampai kepada Allah. Tentu Bapak Ibu yojo agama watakan. Kalau agama kulai duduk di dalam diri awak, insya Allah Bapak Ibu kita sampai kepada Allah Subhanahu, kita pun bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika agama kok indah awak pedulikan, awak hidup dengan aturan awak, sementara agama lah mengatur, kemudian awak hidup dengan aturan awak tanpa patuh kepada aturan agama, indah akan sampai kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dibawalah Nabi awak melalui puncak atau kamar beliau dibawa, diistirahatkan beliau sejenak, yaitu di suatu tempat yang bernama Hijr Ismail, sebuah kamar kecil yang terletak di dalam Ka'batullah. Ketika Ibrahim alaihi salam mendirikan Ka'bah, disitulah anak beliau Ismail beliau tidurkan, maka diabadikan tempat itu dengan nama Hijr Ismail. Di situ Nabi awak diistirahatkan sejenak. Di situ Nabi kita ditidurkan antara dua orang laki-laki, nan surang banamu Hamzah, nan surang banamu Ja'far. Mahadok Nabi kepada Hamzah, menggunakan Nabi kepada Ja'far. Hamzah apa de Nabi, Ja'far adik sepupu de Nabi. Artinya apa hikmah dari situ? Mahadok Nabi kepada Hamzah berarti Nabi menghormati nan tua. Kemudian menggunakan Nabi kepada Ja'far, artinya apa? Nabi mengasihi nangkete. Itu hikmahnya Bapak Ibu. Hormati nan tua, sayangi nangkete. Hormati ibu bapak kita, bagi kita sebagai anak dan generasi. Hormati mama dan pangulu kita, bagi kita cucu kamanakan. Insya Allah Bapak Ibu, kemudian kita pun begitu pula sebagai pemimpin, sebagai ayah ibu, sebagai mama, hendaknya Bapak Ibu sayangi pula regenerasi kita atau cucu kemanakan kita. Ini Bapak Ibu, kalau kita layangan pandangan jauh, kita tukian pandangan kaki. Indah lima kampung kini Pak. Indah anak awak, indah anak orang, indah kemanakan awak, indah kemanakan orang. Kenakalan remaja dan berbahaya kini. Di kepada kita kok disayang wak kepada anak, kok disayang kita kepada cucu kemanakan kita. Anak dipaku kemanakan, dibimbing. Hendaknya sama-sama kita perhatikan pergaulannya, kemudian akhlaknya, kemudian agamanya. Jika tidak sanggup kita mendidik, maka hantarkannya kepada tempat anak itu di karantina atau dididik, tentu pondok-pondok besar. Banyak di kampung waktu berkait. Kemudian setelah itu Bapak Ibu diambil, dibawa Nabi awak dari Hijr Ismail oleh malaikat Jibril ke tepi talaga Zamzam. Di situ Nabi awak ditalang tangan. Di situ Nabi kita Muhammad dibadah, dibarasian hati Nabi. Bahamaku dibarasi hati Nabi, kotor ke hati Nabi, indah. Itu adalah cerminan untuk kita selaku umat. Dengan apa dari Nabi kita Muhammad dibedah Bapak Ibu? Dengan kebesaran kalimat tauhid,
dengan mengisyaratkan malaikat Jibril akan tunjuknya. Kemudian nyobaco la ilaha, mulai dari cakut-cakut lehernya Nabi sampai ke bawah pusat sakit. Dengan kebesaran kalimat tauhid la ilaha illallah, yuk diisarahkan saja tunjuk malaikat Jibril. Tidak beradu antara tunjuk dia tubuhnya Rasulullah dan datu Nabi balah bapak. Aku paham dan kawat duduan di sini. Apapun tunjuk malaikat Jibril tunang tajam, apapun kalimat tunang tajam. Kalimat tunang tajam. La ilaha, tunang tajam bapak. Disahiko di dalam kajian bapak ibu, kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, kalimat thayyibah, kalimat dan sange elok, kalimat dan sange rancak. Apabila awak berpegang di situ, apabila awak selalu mengucapkan dan menzikirkan itu, insya Allah bapak ibu hadirin yang dimuliakan Allah, salamai awak dimuliakan, salamai itu di akhirat. Yuharrimu 'alan nar man qala la ilaha illallah, kata Rasulullah. Allah haramkan neraka untuk siapa? Untuk orang yang selalu lidahnya, kalbunya, hatinya, lidahnya menyebut la ilaha. Oh, hikmah dan kaki itu ambil bapak itu. Itu kebesaran kalimat tauhid. Bukan tunjuk malaikat Jibril dan tajam, tetapi kebesaran kalimat itu dan besar bapak ibu. Makanya dari itu kepada sana yang hadir, guru-guru kita di kampung, para ulama kita dahulu lah majak kita bawirin setiap sudah sembahyang. Di sudah sembahyang tu jangan lagi co ayam keluarkan da'i. Duduk awak sejenak dibaca Allahumma antas salam sampai akhir. Sudah tu beramal awak subhanallah 30, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 30, ditutup dengan la ilaha illallah paling kurang 10 kali. Amalkan itu, berpeganglah di situ. Kemudian bapak ibu, itulah tempat perpegangan yang paling aman. Ketika hidup awak dalam kalimat, insya Allah bapak ibu dimatikan pula kita dalam kalimat la ilaha illallah. Itu kata zaman kalimat. Balik kepada riwayat. Di mana kau diambil mana dari cakut-cakut dihindu Rasulullah sampai ke bawah pusat sakit, ikut iktibar bagi kita. Karena bapak ibu ketika sesuatu yang awak masukkan ke dalam paling awak pasti menempuh proses kerongkongan. Bapak aku diambil mana dari situ. Kok libulian bawa tanya Pak Bu Nusana yang hadir, kira-kira kok dibandingkan kerongkongan awak, kok koro-koro awak mana kadang koro-koro manusia di koro-koro binatang, mana kadang koro-koro manusia pada koro-koro Jawi. Hah? Orang manusia dengan Jawi. Mana kadang kok batang lihirnya yo kadang batang lihir Jawi, kok koro-koronya yo kadang koro-koro Jawi. Tapi nama de Jawi apa? Boy. Kalau ketek yo ketek koro-koro kita manusia. Ya dah, kok batang lihirnya yo ketek lo batang lihir manusia. Tetapi sungguh pun ketek bapak ibu segala macam lalu ke dalam.
Apa yang kadang kilo-kilo? Pangsit lalu, bakso lalu, tidak lalu saja. Mulai dari nangkage sampai karena lunak. Ale kasih lalu, karike lalu, aspal lalu, basiangker lalu saja. Itu mampunya diambil dari korok. Di setelah itu Bapak Ibu dikaluan hati Nabi, kemudian dibarasihan, dibuang segumpal darah hitam yang malake ke hati Nabi. Anak mau dalam kaji, anak katu saudak tampek cotok setan badan tuang tampek kursi setan duduk. Apa suara itu? Ampadu. Bo, oi bo, awak kali biasa mampas yang kalau pecah 42 kilo nasi kaya baik. Kalau 42 anak pecah kilo bentuk awak baik bentuk awak. Disungguh pun kawin dan dibantu ikan di laut dan kadihada. Sungguh pun malam ini kita mengulang kembali kajian Isra dan Mi'raj. Kita para Isra, kita para Mi'raj. Sebelum Nabi kita bertemu dan menemui Allah Bapak Ibu, dibarasihan dahulu hati Nabi. Kawe nan dibantu ikan di laut nan di ladang. Nan kita hendaknya Bapak Ibu, yo para nulo awak barasihan hati. Karena Bapak Ibu nan hatiku adalah raja di dalam jasad. Nan hatiku rajo di dalam batang tubuh. Saya dalam kajian tua, kajian tarekat Bapak Ibu, bagara tubuh karena hati, bagara hati karena nyawa, bagara nyawa karena rasi. Kalau hati waktu elok mengandung sifat Muhammad di dalamnya, insya Allah gara tubuh itu seperti Muhammad. Apabila hati awak mengandung sifat Abu Jahil di dalamnya, gara tubuh pun seperti Abu Jahil. Di para luak barasihan hati Bapak Ibu. Sebagaimana kata Rasulullah, di dalam tubuh kamu ada segumpal darah. Apabila darah itu baik, maka baik sekali tubuh. Apabila darah itu rusak, maka rusaklah sekali tubuh. Ala wahiyya qalbi, ketahuilah darah itu adalah kuna para luak. Kuna para luak barasihan Bapak Ibu. Oi, anak para luak barasihan. Kiro-kiro lah barasia kiwa ni Allah. Wah, alhamdulillah. Kok yualah, kok yualah barasia kiwa. Aku coba lagi pertanyaan ni. Kok yualah barasia, kok yualah barasia. Di kampung dulu kan awak na itu masalah. Nah, di situ ada dua masalah. Basawi banyak sebenarnya. Dulu di kampung Basawah, Bajawi. Nah, awak berjalan dalam suatu perjalanan. Kebetulan dalam perjalanan kau nampak dewa padi sedang masak mangunya. Elok kali sapi sambil mulai. Kaki kuawak lewat di situ, rupanya nampak dewa Jawi sedang memakan padi masak tadi. Kiro-kiro bo uni mande-mande bo, kok itu kejadiannya na nampak dewa anan kawawe, anan kawak karajuan. Awak alau Jawi itu apa dia? Awak alau. Yo. Kok iyo awak alau tu yolah barasia kiwa.
yo sabana barasia sawah indah awak dan punya dan kabau Jawi tadi indah awak dan punya awak hanya sekedar lewat saja nampak lewat Jawi makan padi tadi ini kemudian awak alau tujuh nampak rahasia tiba sangat rahasia. Oh ini akhirnya bawa tanya sawah awak lewat di sawah nah sawah tadi sedang mengunyah elok kali sapi kebetulan dalam lewat tadi nampak lewat padi sedang masak ya bu elok kali sapi nampak lewat padi ko rupanya dimakannya deh Jawi nan kini ko bapak ibu nan Jawi yo dawak nan punyono nan sawah ko kebetulan nan punyo siapa mandean awak kiro-kiro kejadiannya tak kapok bo awak alau bawa hadiah galak ada kecewa nah nampak dewa Jawi sedang memakan padi kebetulan nampak di sawahku saya nang punya mandiana awak ini tahu mandiana kok siapa tahu istri kedua dari suami apa jadi nang punya sawah kiro-kiro awak anau Jawi dua padia sawah tu bini kedua di lakiwa diambil awal lo Jawi ko bawa kalian kemana ke dalam sawah makan awi api yang awi dak sawah di awi dak padi di awi laki dia yang biawi dia tak kado lama rahsia tiba tunggu perlu tak hati ko rahsia di jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala sungguh pun bagalak-galak kita niat dan tujuan kita mencari paham ya jangan galaknya ngelakkan kok beko babayo ko galak sulam dia beko tak nampo nah disungguh pun bagalak-galak kita malam ini tidak niat dan tujuan kita mencari paham ya bu mencari paham di artinya hatiku sangat parang para sihat kalau memaafkan sesuatu indah ada urusan wak dengan orang tu mungkin itu hal yang gampang ketika ada urusan hadas awak ju orang tu bapak ibu bisa wak memaafkan itulah salah satunya qalbul yang bersih nah jadi kapal luar biru kakak-kakak ambo dunia ambo ko adona kejadian takatu maaf aja dah apa kita atulah pada siap dia atau masuk manggil lagi dari mana ini? Jam 10 panjang apa? Luar biasa belinas. Saya so di kampung orang ngaji. Tapi yode karena kita satunya keluarga besar Yaman. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Balik kepada pengajian kita. Jadi sebelum kita menemui Allah
hendaknya kita barasian pula Setelah itu Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, la barasih dadu Nabi lah dibuang segala penyakit nanato di dalam kalbu hati Nabi tadi, ditutik balik dadu Nabi dengan la ilaha sapalun dadu ditutik Bapak Ibu diambil ayat talaku sam-sam 2 mangkok, kemudian dimasukkan ke dalam kalbu Nabi. Ayat talaku sam-sam dan 2 mangkok berisikan hikmah iman. Kemudian sehingga Bapak Ibu telah masuk ayat 2 tadi, penuhlah dadu Nabi dengan hilmi, ilmu, yakin dan Islam. Kemudian Bapak Ibu ditutup balik dadu Nabi dengan la ilaha dikawin dan dibantu ikan dinawit dan dihendak. Nah, dikatiko hati wala barasi setelah itu Bapak Ibu anan kawaisian ke dalam kalbu awak, yaitu hikmah, kemudian iman. Katiko hikmah kula ada, katiko iman kula kokoh di dalam kalbu, insya Allah Bapak Ibu sempurna Islam kita. Kemudian kita pun menjadi pribadi yang hilmi, panyantun, punya etika, punya adab, apalagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Bapak Ibu dengan masuknya iman ke dalam kalbu awak, insya Allah Bapak Ibu jadilah kita Islam batu-batu orang Muslim yang kafah. Jadilah kita batu-batu orang yang bermakrifah kepada Allah Subhanahu. Itu lonan kawaisian ke dalam hati Allah. Hilmi, ilmu, yakin, Islam masuk antu ke dalam kalbu awak. Penyantun, kemudian mengetahui di segala bidang ilmu, baik itu tentang ilmu syariat, baik itu tentang ilmu tarikat, baik itu tentang ilmu hakikat, walaupun itu tentang ilmu ma'rifat. Iwak pelajari itu Bapak Ibu, sebab ilmu kok bermacam-macam. Di balik bukit ada bukit, di balik gunung ada gunung. Tidak, di dalam ilmu, di dalam Al-Quran ada pemahaman, di dalam pemahaman ada hakikat, di dalam hakikat ada makrifat. Dihendaknya Bapak Ibu itu lunan wak masukan ke dalam kalbu. Bagaimana kau bisa masuk Bapak Ibu? Atantu awak baraja, ya, awak berdalami. Kalau baraja kau Bapak Ibu, kalau tidak ada guru namun ada ilmu toh. Laulal Rabbi ma'araftu Rabbi. Jikalau tidak di guru Bapak Ibu tidak kenal kita akan Allah. Kalau tidak ada guru atau mursyid yang membimbing kita, tidak akan bisa kita sampai kepada Allah Subhanahu ama punya para awak batu. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, hendaknya kawe dibantu ikan dilawi nadi ku hikmah. La barasim dadu Nabi la dituti balik dadu Nabi. Kemudian barangkitlah malaikat Jibril ke dalam saruku, menganyuk ke dalam saruku untuk menjapui kendaraan Nabi. Di secara ringkas Bapak Ibu, tibalah malaikat Jibril di dalam saruku, ana dijapui kendaraan untuk pembawa Nabi awak Isra, seekor dabbah yang bernama Buddha. Ditahu jawab dabbah, oi, ditahu dabbah
Kadabah. Dabah itu Bapak Ibu bahasa Arab artinya apa? Di binatang apa disikokok binatang sorga. Itu dabah. Seekor binatang dia berarti binatang sorga. Mungkin panjang riwayatnya Bapak Ibu. Lah sudah dijawab Bapak Ibu ringkas riwayat tibolah malaikat Jibril jo burak tadi di hadapan Rasulullah. Kemudian kata Jibril, ya Jibril, ya Muhammad, irkab ya Muhammad, naiklah engkau kate punggung burak wahai Muhammad. Kemudian Bapak Ibu atas perintah malaikat Jibril naik Nabi awak kate punggung burak. Malangkahlah burak ko salangkah sahilang mato memandang juga kadang langkah burak menurut keterangan dalam kaji. Barang kadang langkah atau kilo-kilo Bapak Ibu. Sahilang mato memandang tu salangkah malangkah. Di salangkah malangkah ko tadi Bapak Ibu tiba Nabi awak di parantian pertama. Inzil ya Muhammad fasalli rak'atain. Turun engkau di siko dulu Muhammad, salat engkau 2 rakaat. Turun Nabi awak di punggung burak. Kemudian salat Nabi di tempat itu 2 rakaat. Lah salase supaya nyonaya kate punggung burak. Kemudian bertanya malaikat Jibril, ya Muhammad aina salat? Wahai Muhammad, tahukah engkau di mana engkau salat? La adri, kata Muhammad, tidak tahu Abu Jibril di mana Abu sembahyang tadi. Di situ dijelaskan oleh malaikat Jibril, ya Muhammad, sampai engkau sembahyang tadi itu namanya thayyibah. Wahai Muhammad, di thayyibah tu nanti engkau hijrah. Wahai Muhammad, di thayyibah itu nanti engkau dikuburkan. Hikmah dari situ Bapak Ibu. Salangkah Nabi dibawa deburak tiba Nabi di parantian yang pertama. Tanah Thayyibah, tanah nan elok. Sampai Nabi hijrah acara gininya tu Madinatul Munawwarah. Di Thayyibah tu engkau hijrah, di Thayyibah itu nanti engkau dikuburkan. Apa hikmah di situ Bapak Ibu? Antara kehidupan dengan kematian hanya 1 langkah Bapak Ibu. Hari ini awak hidup, besok pagi belum tentu awak hidup. Hari ini awak hidup, seminggu sudah belum tentu awak hidup. Oleh sebab itu makanya Bapak Ibu, sebelum Quran mananam datang membunuh, sebelum hakku tikonyo tibo, sebelum aja sampai bilangan sudah, selagi Allah beri kesempatan hidup, hendaknya mari kita pergunakan sebaik mungkin sebelum kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di salangkah kita turun dari rumah Pak Bu, karena jualah hidup sama di dunia kan bahagia. Lebih-lebih kita dirantau kok perjuangan kita baik Bapak Ibu, ya, mahadu nasib dari kampung karantau kurang. Kalau tidak jadi hati awak dirantau kurang Bapak Ibu akan tangga agama dan binaso. Kenapa kita indok manual? Salangkah awak turun dari rumah karena jualan hidup kamati dunia kan berakhirat, dari mawak sedang dimawa kakamah kita. Oh, dari mawak. Oi, dari mawak, dari umat. Ini sedang dimawa, sedang disurau. Sudah kok kakamawa ke kampung halaman awak atau pulang balik ke rumah. Artinya kita datang dari Allah. Kini awak hidup di dunia pai merantau, pai berusaha mencari perbedaan
pembekalan amal sebanyak-banyaknya sedang dengan Allah. Lamo jo lambe Bapak Ibu, nan kita pasti akan kembali kepada Allah. Kali yakin waktu mati sedaya dah. Mumbang gareh kalapo gareh, apalagi nantu kullu nafsin zaikatul maut, kata Allah. Setiap barang yang banyau pasti marasui mati. Suka tak suka, mau tidak mau. Kalau ajalah sampai bilanganlah sudah, orang punya datang menjapui, hakku tikonyo habis. Sadak dia tidak dapat kita maju, salangkah tidak dapat kita mundur. Tunggu lukai kecewa tak bisa berbaik. Pernah itu terjadi di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika Sulaiman duduk dengan para sahabat, seorang laki-laki di dalam masjid, kemudian Bapak Ibu datanglah orang berbaju putih, bersorban putih, kemudian badannya kokoh, mukanya sangat, tagak di pintu musajid, dipanah setajam-tajamnya pemuda yang sedang duduk bersama malaikat, bersama Nabi Sulaiman tadi. Dia dicari orang babadan gadang, muka sangat, cari tajam, tentu camek pemuda kau. Dah lama sudah tu Bapak Ibu, pemuda orang berbaju putih pun nyumah hilang. Dia lama hilang bertanya pemuda ke Sulaiman, ya Nabi Allah Sulaiman, man haulai, siapa mereka itu? Siapa nan tagak pintu di pintu tadi, mukanya sangat, kemudian nyuma mandang ambosa tajamnya. Siapa dia? Cik Sulaiman, ya ashabi, wahai sahabat, itu nan Israel, itu nan malaikat mananya kamari itu Sulaiman. Ajawab Sulaiman, wahai pemuda, inyo datang kamari ko kaman cabui amok wa ambah. Itu kecil Nabi Sulaiman. Di mandangan kata tu kecil pemuda. Ya Sulaiman, engkau seorang Nabi Allah, doa engkau mustajab, mohonkan mintakan kepada Allah, salame anakmu Sulaiman, anta anakmu hilang anakmu, jangan sampai basuwo de Israel tu. Habis Sulaiman berkamal angkat dengan doa, diminta tarik Bapak Ibu, ringkas hikayat, ya, ringkas riwayat. Diambillah Nabi Sulaiman kau pemuda aku tadi, digulunglah juangin tiponyo di India. Anu terjadi dari Mesir tibo di India, alun sampai payah pemuda aku lapeh di Bapak Ibu, anak kece Israel tadi komah wa angha alun semua dia kekamnya wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, cukup bayangkan Bapak Ibu, lah lari mana dari Mesir tiba di India, langsung inna lillahi. Itu menandakan salangkah tak dapat kita maju, sakati tak dapat kita mundur. Kalau lun ajal bapantang mati, kalau lah ajal bapantang hidup, barajo kalanca awak mati, barajo kakayo awak mati, barajo katinggi pangke awak pasti mati. Adolah itu apa Bapak Ibu? Orang kaya, raja-raja, kali pandai pada puisi itu. Mumbang gareh kalapo gareh dan tuo pasti. Mau tidak mau, suka tidak suka pasti Bapak Ibu. Oleh sebab itu makanya ahimah nanawa ambil di sekor. Sapalun hakku tikonyo tibo, selagi Allah beri kita kesempatan hidup, pergunakan sebaik mungkin di sisa-sisa umur kita nantinya untuk memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah,
kok limulia mau bertanya kapan dulu salah itu sebanyak ko awak di sikuan adonan tahu ko salah sulang di luar kamati semua tujuh tangan saya tahu bilo kamati oi bilo kamati tahu itu urusan lima sampai wak mati bilo wak kamati baa modelnya wak mati anta beku anta bisu anta sajamle anta berjamle anta di Pekanbaru ko anta di kampung anta di bawah kusu anta dalam batang air tentu seorang pun manusia berbaik gimana mati kapan mati dan kami sawakan tua-tua min ayatil maut. Apa itu min ayatil maut? Sebahagian dari tanda-tanda kita akan diwafatkan Allah. Allah nyatukan tanda-tanda itu ke dalam batang tubuh. Hanya tu nyobuya dahulu jangan wak dagang gini ba. Dahulu mata wak tarang gini ba. Dahulu wak kuai gini ba. Dahulu awak mendana gini ba. Lah pakak aku menandukan itulah kamati bobo. Yo. Lah menandukan itu dalam hidup di dunia. Kalau awak istilahan Bapak Ibu, kita berjalan di jalan raya kulah lampu kuning. Tando apa? Tando hati-hati. Kok kancang oto awak lagian palambek-lambek lah naik lampe-lampihan gasku mulai-mulai wak mamijak rem supaya salamek wak di lampu merah. Nah, di jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di iko hikmah dan kaki itu ambil karena hidup kamati dunia dan berakhirat antah kabiko antah kabisok. Baik. Nah, jemaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ambil kesimpulan. Di kesimpulan di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj Bapak Ibu, tak lain tak bukan adalah Allah memanggil seseorang kekasih Allah yang bernama Muhammad untuk mencapai perintah sholat dan lima waktu sehari semalam. Ya, di Kapadudun sana jamaah yang hadir karena ada keterbatasan waktu kita. Sebab Bapak Ibu kajian Isra Mi'raj memang panjang, itu kesimpulannya. Di artinya bagi dosana yang alun mengerajukan perintah Allah, mulailah niatkan malam ini supaya awak bisa mendirikan sholat. Bagi nan Allah tapi umpang-umpang bawo kadang-kadang lain kadang-kadang indah. Mulai malam kini Bapak Ibu tanamkan di dalam diri awak supaya awak menjaga perintah sholat. Bagi nan Allah tapi alun sampurno Bapak Ibu, carilah guru, tuntutlah kaji, tuntutlah ilmu supaya apa? Sampurno ibadah syariat awak, sampurno ibadah hakikat awak di dalam ibadah sholat. Artinya apa? Tahu dan menyembah, jaleh dan disembah. Atu yoba guru tu jamaah kami bukan. Mungkin itu yang dapat ambo sampaikan karena keadaan dan waktu yang membatasi kita. Mudah-mudahan pertemuan pengajian kita malam ini barakat untuk kita bersama, manfaat untuk ambo dan membaca dan kita bersama. Amin. Mudah-mudahan Bapak Ibu silaturahmi kita terjalin dunia sampai akhirat. Ini bukan yang pertama, bukan yang terakhir. Mudah-mudahan di lain waktu, di kesempatan lain Allah pertemukan kita kembali. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Benar datang dari Allah, salah kelemahan ambo sebagai manusia yang taib. Akhir kalam banyak maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.